Soal yang pertama, ini ada soal transformasi geometri ya. Jika garis Y sama dengan MX-1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X-1, ini kacanya ya. Nah, persamaan bayangannya udah ada tuh, 2X tambah A. Kakak tulis kacanya Y sama dengan min X-1, ini M-nya sama dengan min 1, nilai di depan X. Nah, berarti tangen tetanya itu sama dengan min 1. Tangen teta itu sama dengan M ya. Tangen yang nilainya min 1 ada di kuadran kedua. Berarti tetanya itu 180 dikurang tangen yang nilainya 1. Berarti 45 derajat. Nah, jadi tetanya 135 derajat. Nah, kalian harus ingat nih, rumus pencerminan terhadap garis ya. Ini rumusnya nih, X aksen Y aksen dikurang C. Terus di sini matriksnya juga harus ingat nih ya. Cos 2 theta, di sini sin 2 theta. Terus di sini sin 2 theta, yang ini minus cos 2 theta. Tuh ingetin tuh rumusnya. Nih, X Y min C ya. Ini ingetin banget rumus ini ya. Ya udah kakak cemplungin nih. Oh iya, 2 tetanya karena tetanya 135, 2 dikali 135 itu 270. Ya udah kakak cemplungin ya, X aksen, Y aksen, karena ini C-nya min 1 ketemu sama min jadi positif 1 sama dengan cos 270 berapa yo? 0. Sin 270 minus 1. Sin 270 itu minus 1, ini 0. Tuh kudu diingat. Sin 270 itu min 1, cos 270 itu 0. Nah, terus ini X, ini Y, min ketemu min. Karena C-nya min 1, jadi ini plus 1. Ini cara ngalin matriks nih, garisin ya. Jadi 0 dikali dengan X 0, min 1 dikali Y tambah 1 itu min Y min 1. Ini nilai X aksennya. Ini artinya kalau min Y pindah ke kiri, itu Y sama dengan X aksen pindah ke kanan min X aksen min 1. Nah, terus yang kedua, Y aksen ditambah 1 sama dengan min 1 dikali dengan X min X. 0 dikali dengan Y tambah 1 itu 0. Ini artinya kalau dikali sama min, ini X sama dengan min Y aksen dikurang 1. Ya udah nih kakak cemplungin ya ke persamaan garis Y sama dengan M X min 1. Y-nya apa tuh Y-nya? Y-nya ini min X aksen min 1. Aksennya hilangin aja. Jadi min X min 1 sama dengan M. X-nya apa? Min Y aksen, hilangin ya. Aksennya min Y min 1. Ada min 1 lagi di sini. Jadi min X min 1 sama dengan M min Y min 2. Ya, kali-kaliin min X min 1 sama dengan min MY min 2M. Itu jadiin Y sama dengan min MY-nya pindahin ke kiri jadi MY sama dengan min X pindah kanan jadi X, min 1 pindah kanan jadi plus 1, min 2M. Ini bagi sama M ya. Bagi sama M. Jadi Y sama dengan 1 per MX ditambah 1 per M dikurang 2. Nah, ini bayangannya nih ya. Ini bayangannya nih. Nah, cuma kan bayangannya ada juga tuh di soal Y sama dengan 2X tambah A. Nah, kita tahu nih bahwa 1 per M itu sama dengan 2. Ya, 1 per M itu sama dengan 2. Artinya M-nya sama dengan 1 per 2. Terus, ini ada juga nih ya. Jadi nilai A-nya itu sama dengan 1 per M min 2. 1 per M itu kan 2 ya. 2 dikurang 2 itu sama dengan 0. Nah, pertanyaannya apa, Kak? Jadi yang ditanya itu 2A min 4M. 2 dikali 0, 0 dikurang 4 kali M-nya. M-nya 1 per 2. Jadi jawabannya min 2 ya. Ini min 2 jawabannya. Kalian harus hafalin rumus ini. Kalau kakak sih lebih gampang pakai rumus matriks ya, dibanding ada sih rumusnya 1 per 1 tambah M kuadrat bla 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 gitu.
Kakak lebih suka pakai rumus matriks ini ya. Soal nomor 2 ada soal himpunan. Kalau pakai cara benar ini kelamaan, belum dikuadratin, terus habis itu syarat akar lagi. Pokoknya lama banget dah ya. Kita pakai cara coba-coba aja deh. Kita ambil nilai X-nya sama dengan min 1. Emang kudu pinter-pinter nih nyari nilai X-nya ya. X sama dengan min 1 itu ada di B, sama ada di C. Kita cobain dulu X sama dengan min 1. Ya udah kita cemplungin ya. 9 dikurang min 1 kalau dikuadratin hasilnya 1 lebih besar dari 9 dikurang 1 ditambah 2. Jadi ini harga mutlak 8 lebih besar dari akar 8 ditambah 2. Ini 8 lebih besar dari akar 8 kan 2 lebih ya. 2 lebih ditambah 2 itu 4 lebih. Nah 8 itu lebih besar dari 4 lebih. Nah ini benar ya. Berarti X sama dengan min 1 itu merupakan jawaban. Ada di B sama di C. Kalau di A nggak ada X sama dengan min 1 tuh. Ini salah. Di D juga nggak ada tuh. X min 1 ini salah. Ini juga nggak ada. Nah terus di B sama C kita cobain. X-nya sama dengan 2,5. Ya kita cobain 2,5. 2,5 itu adanya di C ya. Coba kita cemplungin ke sini. Cemplungin harga mutlak 9 dikurang ya 2,5 nih kalau dikuadratin kan 6,25 ya, lebih besar dari akar 9 dikurang 6,25 ditambah 2. 9 dikurang 6,25 itu 2,75 lebih besar dari akar 2,75 ditambah 2,75 lebih besar akar 2,75 itu kan sekitar 1, lebih ya, ditambah 2 berarti 3 lebih. Coba 2,75 lebih besar nggak dari 3? Ya salah, ini salah nih ya, ini salah. Berarti X sama dengan 2,5 itu bukan jawaban. C itu kan ada 2,5, berarti ini bukan jawaban ya. Nah berarti jawabannya tinggal yang B gitu, gampang. Nomor 3 ini ada soal logaritma. Lagi-lagi logaritma ya. Nilai X-nya ini udah ada nih. X-nya sama dengan setengah. Ini coba deh kakak cemplungin ke sini ya. 2 kali setengah. Ini coret-coret. Ini 1 ya. Jadi 1 tambah 2. Ini 3 ya. Nah yang ini 3 nih. Ya yang ini 3. Terus nih coba cemplungin lagi nih. 4 dikali setengah dikuadratin ini 1/4 ditambah 2 kali setengah ditambah 1 nih coret-coret coret-coret jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi yang ini juga 3 nih ya, ini gampang nih, ini 3 ini juga 3 lagi, gampang deh pokoknya. Ini X nya ganti nih, jadi 1 per setengah ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lagi-lagi ininya 3 ya. Ininya 3. Ya udah kakak tulis jadi 3 A log 3 dikurang setengah A log 3 sama dengan B ditambah 1 ditambah setengah A log 3. Ini kalau koefisien bisa pindah ke sini nih jadi pangkat. Jadi A log 3 pangkat 3 setengah juga pindahin nih ke sini ya. Jadi A ya, A log 3 pangkat setengah. Ini pindahin ya yang ini. Coba deh ini pindahin nih ke kiri. Jadi dikurang setengahnya juga pindahin ke atas ya. Nah, setengahnya pindahin ke atas jadinya A log 3 pangkat setengah sama dengan B ditambah 1. Nah ini karena basisnya sama, ini A juga, ini A juga, boleh kakak gabung jadi gini. Kalau dikurang itu dibagi, 3 pangkat 3 itu 27, dibagi, karena ini juga dikurang ya, jadi dibagi juga, 3 pangkat setengah dikali dengan 3 pangkat setengah, sama dengan B ditambah 1, jadi A log 27 per 3 pangkat setengah itu akar 3. 3 pangkat setengah akar 3. Akar 3 dikali dengan akar 3 itu 3. Sama dengan B ditambah 1. Jadi A log 9 sama dengan B ditambah 1.
lah 9 berarti A pangkat B tambah 1 itu. Nah, ini kakak tulis di sini ya, 9 sama dengan A pangkat B. Ini kalau eksponen bisa kakak pecah jadi A pangkat 1. Tuh ya, jadi A pangkat B dikali A pangkat 1. Nah, berarti A pangkat B-nya itu sama dengan 9 dibagi dengan A. Lah yang ditanya itu A pangkat min B. Pangkatin aja sama min 1. Tuh, pangkatin min 1. Jadi A pangkat min B sama dengan ini 9 per A pangkat min 1. Ya, biar jadi positif dibolak gitu. Jadi A per 9. Ada nggak nih jawabannya A per 9? Yang A ya. Nah, sekarang kita pindah pelajaran. Sekarang kimia nih. Ini kayaknya stoikiometri dasar nih. Ya, jadi ada gas NaOY. Jadi ada gas NaOY dalam bentuk gas menjadi NO dalam bentuk gas ditambah O2 ya dalam bentuk gas. Ini ada 10 liter. NO-nya juga 10 liter, sedangkan O2-nya 5 liter. Nah, menurut Gay-Lussac, volume itu sama dengan koefisiennya. Jadi perbandingan volume itu sama dengan koefisiennya. Jadi ini kakak bisa taruh nih di sini 10. Ini bisa ditaruh di sini 10. Ini juga bisa kamu taruh nih 5 gitu ya. Nah, di sini kan kamu tahu nih nilai N-nya itu sama dengan 10. Di sini X-nya berarti 1 dong. Ya kan? Nah, logikanya di sini 10 NX karena N-nya itu 10 berarti nilai X-nya sama dengan 1. Terus kita lihat O-nya. O-nya ada berapa nih? Ini kan 5 kali 2 10. Ini kan 5 kali 2 10 ditambah O-nya itu 10. 10 tambah 10 itu sama dengan 20. Artinya Y-nya sama dengan 2, ya kan? Ini Y-nya 2, biar hasilnya 20 berarti 10 dikali 2 hasilnya 20. Ini Y-nya 2 ya. Nah, berarti rumusnya itu N X-nya 1, O, Y-nya 2. Jadi NO2 ya. Soal selanjutnya ya. Jadi pada titrasi 25 mili, larutan HCOOH 0,16 M, nilai Ka-nya itu 2 kali 10 pangkat min 4 dengan larutan NaOH 0,16 M. Nah, ini NaOH-nya belum ada milinya nih volumenya. Ya, kita cari dulu deh. Pakai rumus titrasi ya. Jadi M1 V1 dikali A sama dengan M2 dikali V2 dikali B. M1-nya 0,16 dikali 25 mili, A-nya valensinya 1 ya. Ini kali 1 sama dengan M2-nya 0,16 dikali dengan V2-nya nggak ada, B-nya 1 karena valensinya 1 nih. OH-nya kan ada 1. Ya, ini 1. Ya, ini coret. Coret jadi volume dari NaOH itu volume sama nih 25 mili ya. 25 mili. Nah, terus ya udah kakak raksin dulu deh. Jadi HCOOH ditambah NaOH menjadi ya, menjadi HCOONA ditambah H2O ya. Ini mula-mula reaksi setimbang. Terus di sini HCOOH-nya 25 dikali dengan 0,16 berapa nih? 4 ya. 4. NaOH-nya 25 dikali 0,16, 4 juga. Nah, ini dua-duanya reaksi pembatas karena 4 dibagi 1, 4 dibagi dengan 1. Ini COVID-nya kan 1 nih, 4 bagi 1 4. Jadi dua-duanya habis. Berarti sama ya, karena dua-duanya harus habis. Habis, ini 4, ini 4. Jadi HCONA itu 4 milimol. Yang tersisa itu garamnya. Ya, berarti hidrolisis ya. Berarti kalau untuk hidrolisis itu kita harus mencari molaritas dari garamnya. Jadi M dari HCOONA itu sama dengan 4
dibagi dengan volume total. 25 ditambah 25 itu 50 ya. Ini hasilnya 4 dibagi 50 itu kali 2 dikali 2 berarti 8 per 100, 8 dikali 10 pangkat min 2. Nah, berarti karena ini tersisa garamnya dan garamnya itu bersifat basah, ya berarti OH- sama dengan akar KW. KW itu 10 pangkat min 14 ya. Per KA-nya 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali konsentrasinya nih. 8 dikali 10 pangkat min 2 ya. Berarti OH-nya itu sama dengan nih 8 dibagi 2 itu 4. 4 dikali 10 pangkat min 14. Ini min 4 jadi 10 pangkat min 10. Ketemu sama 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 12. Jadi OH- itu 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, dapat nih POH-nya. POH-nya itu 6 minus log 2. pH-nya itu 14 dikurang dengan 6 min log 2. 14 kurang 6 itu 8 ditambah log 2. Jadi jawabannya yang D. Soal terakhir nih, ada soal teori keelektronegatifan dari unsur Na, K, sama Rb nih ya. Paling gede itu yang mana? Gitu. Nah, kalian tuh harus tahu sistem periodik dari atas ke bawah. Ini golongan ya, kalau dari atas ke bawah ini golongan nih, golongan. Keelektronegatifannya makin kecil, dari atas ke bawah itu makin kecil. Terus dari kiri ke kanan, ini artinya periode. Ini periode, dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya makin gede. Tuh, makin gede dari kiri ke kanan. Nah, yaudah kita cobain dulu nih dari Na, nomor atomnya 11. Konfigurasi elektronnya berapa nih? 2, 8, 1 ya. Ingat, konfigurasi elektron itu kan aturannya 2, 8, 18, 36 ya. Terus kalau K 19K ini berarti kan 2, 8, 2 tambah 8, 10. Berarti 8 di sini, ini 1. Nggak boleh lebih dari 8 ya. Gitu. Terus RB-nya itu 37, berarti 2, 8, ini 18 ya, karena maksimal tuh kulit ketiga 18. Ini udah 10, 28, di sini 8, 36 tambah 1, 37 ya. Nah, kalian bisa lihat elektron valensinya 1, 1, 1, berarti ada di golongan 1 nih ya, ada di golongan 1. Na, K sama Rb itu ada di golongan ke 1. Berarti ini Na, ini K, ini Rb. Dari atas ke bawah keelektronegatifannya makin kecil. Berarti Na paling gede. Berarti jawabannya yang A ya. Na paling gede, setelah itu K, setelah itu Rb. Itu.